Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman. Oke, malam ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi sendiri ya menggunakan Kodular. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan masuk ke halaman Kodular ya. Kita langsung aja. Nah, seperti ini. Oke, dari halaman Kodular ini langsung aja kita create project ya. Create project, kemudian beri nama projectnya, misalnya di sini obat gabut gitu ya, obat gabut gitu. Nah, obat gabut di sini juga kita kasih obat gabut gitu ya, obat gabut. Di sini juga misalnya obat gabut lalala gitu ya, bebas aja sih ini ya. Udah klik finish, kemudian kalau udah finish ini kita bakal punya satu project ya, ada di sini nih di obat gabut. Nah, kemudian kita akan dibawa ke sini. Oke, ya kan kita lakukan adalah, kita nggak bakal panjang lebar berbicara ya, kita langsung action aja. Oke, yang harus pertama kita lakukan adalah membuang ini di screen satu. Ini di scroll dulu bagian propertiesnya ya, di screen, di title visible-nya kita buang. Oke. Kalau sudah sampai sini, kita siapkan vertikalnya. Oke, ada di layout di bagian general, kita tambahkan di sini vertical alignment ya. Kemudian kita buat full width dan full height. Kemudian kita tambahkan horizontal alignment-nya ke bagian bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini kita panjangkan seperti itu. Dan settingan kita harusnya seperti ini ya. Nah, ini mockupnya ya. Ini mockupnya seperti ini. Jadi kita udah punya nih satu ya, kemudian dua nih udah punya. Jadi nanti kita tinggal tambahkan text box sama button. Oke, kita tambahkan text box dulu ya, ke bawahnya di sini. Kita cari text box di user interface, ada di bagian paling bawah nih sini. Kita masukkan text box dan kita masukkan juga button sini. Oke, button. Dah cukup. Text box-nya kita fullkan width-nya. Nah, di text button ini kita ganti teksnya di bagian button properties ya. Kita buat di sininya jawaban atau misalnya jawab gitu aja ya. Nah, udah. Kemudian kita buat di sininya tuh hint for text box satunya itu silahkan seperti ini, silahkan masukkan jawaban. Oke, sudah. Dan ini kita rubah namanya jangan text box, tapi ini kotak jawaban. Pakai underscore ya teman-teman, ini nggak boleh pakai spasi. Oke, kemudian di sini buttonnya kita rubah namanya menjadi hitung. Seperti itu. Dan sekarang kita tinggal tambahkan yang namanya apa itu, si horizontal lagi ya, horizontal di layout, di general itu ada horizontal, kita simpan di bagian paling atas. Jadi seperti ini bentuknya nanti ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah mirip atau belum? Ya, sudah hampir mirip ya. Oke, nah sekarang sudah nih, kita tinggal di sini kasih notif aja ya. Notifnya kita bisa pakai label, masukkan ke sini. Oke, label ini kita kasih set menjadi 18 aja deh, kalau nggak 25 deh, 25. Dan kita set labelnya ini menjadi kosongin aja, teksnya kosongin, labnya kita ubah menjadi center. Oke, dan ini widthnya kita fullkan. Kemudian kita buat satu lagi yaitu si layout general yang bentuknya horizontal alignment. Oke, horizontal alignment ini nanti fungsinya untuk menampung soalnya teman-teman ya. Oke, supaya ini ke tengah, kita klik dulu yang container vertical alignment-nya. Di align horizontalnya kita klik yang bagian center, dan ini juga bagian center. Nah, dia ke tengah-tengah tuh. Oke, sekarang kita kasih dia misalnya 85% di sini ya. Kita enter, atau misalnya kalau teman-teman menggunakan handphone, setelah mengetik 85%, teman-teman tap di bagian yang kosong aja ya. Seperti itu. Misal teman-teman mau warnai ini, silahkan warnai gitu ya, seperti ini misalnya nih.
Saya mewarnainya untuk ini warna yang seperti ini. Ini dia. Nah, kasih ini dulu nih. Warna yang itu deh, ini aja deh. Nah, ini saya suka warna ini. Tuh. Set. Oke. Nanti di sini kita tambahkan beberapa label ya. Kita pergi ke user interface atau teman-teman bisa mengklik ini untuk mencari label. Di sini tuh label. Nah, ada. Kita masukkan ke sini label 1. Kita set menjadi 30 font size-nya dan kita arahkan ke bawah. Untuk teksnya kita masukkan 0. Seperti ini. Oke, kita tambahkan label lagi ke samping 0 tadi. Kita set di sini 30 sama, dan teks for labelnya kita ganti menjadi plus seperti ini. Dan kita tambahkan lagi label ke samping plus. Kita rubah di sininya menjadi 0 lagi. Kemudian ininya jangan lupa 30 lagi. Sudah, satu lagi. Tambahkan lagi di sini berarti 30 lagi. Dan ini harus menjadi sama dengan seperti ini. Sudah, tambahkan satu lagi di sini, berarti ini 30 lagi. Yang di sini kita ganti menjadi tanda tanya. Oke. Nah, supaya ini ke tengah bagaimana? Sama ya. Karena label-label ini ditampung sama horizontal arrangement, berarti yang arrangementnya kita klik, kita buat horizonnya center, vertikalnya center seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal namai dulu label-labelnya. Label ini kita kasih nama atau kita ganti namanya menjadi notif. Notif ya. Kemudian kalau yang ini, yang label 2 ini penampung angka 0 pertama, kita isi dengan nama angka 1. Oke. Dan yang ini adalah operasinya, operasi, atau kita ganti jadi operator ya, operatornya atau penjumlah. Yang label 4 ini berarti angka 2 atau operan kedua. Yang ini kita nggak perlu, yang ini kita nggak perlu ganti ya, biarkan saja. Oke, sudah cukup ya. Nah, sampai di sini kita akan buat sebuah pengkondisian ya, dimana kalau misalnya tombol jawab ini diklik, apa yang harus dilakukan oleh sistem. Oke, sebelumnya ini nampak kurang simetris. Kita buat simetris dulu. Klik di sininya di bagian horizontal alignment-nya. Kemudian di bagian align horizontalnya kita ganti center dan vertikalnya kita ganti center. Nah, dia sedikit bergerak. Oke, nah sekarang kita ganti warnanya dulu deh, biar lebih keren ya. Background colornya kita rubah menjadi misalnya warna apa ya? Warna tadi aja deh, warna tadi, tapi agak tuaan dikit. Oke. Nah, seperti ini mungkin cakep. Oke, kita pakai font bold supaya lebih besar. Oke, sudah selesai kita settingannya. Tinggal kita rubah atau buat pengondisiannya. Oke, teman-teman, setelah seperti ini kita butuh mengatur supaya program ini berjalan. Kita butuh mengatur yang namanya blok. Oke, bloknya kita atur. Nah, di sini. Jadi kalau yang desainer ini untuk tampilannya, tapi supaya dia bisa berjalan maksimal, berfungsi, kita atur di belakang. Oke, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mengklik yang bagian screen 1. Di screen 1 ini kita ambil yang bagian when screen 1 initialize do atau when screen 1 initialize do. Nah, simpan 1 ya. Kemudian di bagian variabel, klik di bagian variabel, ambil yang initialize global name to. Oke, simpannya bebas mau di mana saja. Nah, kalau saya di sini simpannya. Oke, setelah itu teman-teman ambil yang namanya logic control ya, yang control dulu deh, nggak apa-apa. Ini kita masukkan yang if. Nah, kita simpan dulu di sini. Kemudian yang logic ini sama dengan kita ambil. Kemudian yang math ini kita ambil yang plus. Kemudian yang math lagi kita ambil yang integer. Oke, sudah berapa tuh? Sudah 6 ya. 6 blok kita ambil. Nah, ini namanya blok ya teman-teman. Ini blok. Oke.
Kemudian kita butuh apa lagi nih? Kita butuh yang namanya nama-nama ini di screen ini ya. Di screen ini kita klik tombol plusnya. Nah, kemudian kita bawa satu nih, kotak jawaban dulu. Kotak jawaban kita scroll ke bawah, paling bawah. Kita ambil yang teks dua-duanya ya. Teks 1 sama yang satunya lagi set kotak jawaban teks 2. Nah, 2. Kemudian kita ambil yang notif juga. Klik yang notif, kita ambil set notif teks 2. Kemudian kita ambil lagi hitung tombol. Tombol ini paling atas kita ambil yang bagian klik. Oke. Kemudian kita ambil lagi yang bagian vertical alignment yang angka 1 operator dan angka 2. Yang kita ambil sama seperti kotak jawaban, yang teks sama yang set teks 2-nya. Oke, kita ambil paling bawah teks 1. Kemudian kita ambil lagi set teks angka 1. Oke, kita nggak perlu ngambil yang bagian angka 2 ya. Ini kita tinggal duplikat saja. Tahan yang lama, duplikat. Nah, tinggal diganti angka 1-nya di sini ganti jadi angka 2. Yang ininya pun sama. Tahan agak lama, duplikat, sini angka 2. Oke. Kemudian satu lagi yang mau saya ambil yaitu apa ya? Prosedur. Oke, prosedur kita ambil prosedur saja yang ini. Oke, kita mulai merangkai teman-teman. Yang prosedur ini kita butuhkan 3 deh. 3 ya. Kita ambil 3, prosedur 1, prosedur 2, dan prosedur 3. Oke. Yang pertama, prosedur pertama kita ganti namanya dengan mengklik di tulisan prosedurnya. Kita ganti cek jawaban. Cek input dulu. Cek input. Oke. Cek input ini kita gunakan untuk memastikan bahwa yang di sini itu yang ditulis oleh user itu tidak kosong. Ya. Yang disilahkan masukkan jawaban ini tidak kosong. Oke. Berarti di bloknya kita buat seperti ini. Cek input. If kita duplikat nih if-nya. Duplikat. Kita masukkan ke sini sampai bunyi. Nah, gitu. Kemudian if ya. Kotak jawaban kita duplikat lagi. Kita duplikat. Nah, seperti ini. Ya, dan ini kita ambil lagi, sorry, tadi lupa ya. Kita ambil dari bagian teks yang itu yaitu yang is empty. Is empty kita masukkan langsung ke sini. Is empty. Oke. Dan kotak jawaban ini kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Jadi ini artinya begini. Jika kotak jawabannya kosong, nah maka tampilkan apa nih? Kita akan set di notif ya. Kita akan set di notif. Klik kanan, duplikat atau tahan yang lama, duplikat di sini. Dan kita ambil lagi di bagian teks, yaitu teks yang kosong paling atas. Nah, yang ini. Kemudian kita isi teksnya. Isi terlebih dahulu kotak jawaban. Oke, sudah. Ya, sekarang kalau misalnya cek input ini dicek sudah, kemudian dia tidak kosong, apa yang harus dilakukan? Kita klik tombol gear yang ada di if ini, kita tambahkan else. Seperti ini, ke sini ya. Nah, ke kotak yang ini kita tambahkan, kita tutup lagi, klik lagi tombol gear-nya. Kita masukkan di sini adalah proses yang kedua. Nah, di sini yang proses kedua atau prosedur kedua, kita rubah dulu namanya menjadi hitung. Nah, gitu. Jadi hitung ini nanti akan kita masukkan ke sini setelah kita setting. Nah, oke, yang cek input sudah selesai nih satu. Tinggal yang hitung ini kita atur. Yang hitung bagaimana caranya supaya dia ini bisa mengolah nilai, ya. Nah, berarti kita masukkan nih angka 1 sama angka 2 digabungkan, masukkan sini. Oke. Dan kemudian kita ambil yang tadi, yang random integer from 1 to 100. Nah, ke sini. Kita tarik dulu. Oke. Ini kita duplikat dulu jadi 2. Duplikat. Oke, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nah, jadi nanti
ketika program ini berjalan, ya, maka prosedur ini atau fungsi ini akan melakukan mengatur isi teks dari angka 1 atau dari label yang memiliki nama angka 1 ke angka-angka yang random dari angka 1 sampai angka 100 gitu ya. Begitu juga dilakukan untuk nomor 2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal melakukan generate number ya. Oh, generate number ternyata salah ya. Ini harusnya jangan dihitung ya. Ini harusnya di generate number nih. Tadi dulu, ini kita ganti aja generate number. Generate number, oke. Jadi setiap kali nanti program ini berjalan, dia akan menggenerate nomor secara otomatis. Oke, berarti yang ini kita ganti menjadi hitung, ya. Nah, seperti ini. Hitung ini berarti nanti ya kita set dulu nih yang paling atas tadi, yang initialize global name to. Kita tambahkan teks ya, teks yang kosong. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup. Sudah, dan ini kita tarik ke bawah deh. Pindahkan ke bawah. Jadi, ketika dia menghitung, kita harus pastikan dulu dengan sebuah kondisi, ya. Jadi, if dan ini kita tarik ke sini. Mana tadi? Hitung itu. Nah, ini. If, nah gitu. Berarti di sini kita lakukan kondisi jika gitu ya. Nah, kotak jawaban ini, mana tadi kotak jawaban? Ini dia. Kotak jawaban seperti ini. Nah, sama dengan ya hasil. Ini kita ganti hasil aja nih. Hasil sama dengan hasil seperti ini. Kita masukkan ke sini kotak ini. Oke. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, hitung if jika kotak jawaban yang diisikan oleh user sama dengan hasil. Hasil itu nanti kita set supaya si angka 1 dan angka 2 ini dijumlahkan. Gimana caranya? Kita ambil dulu di sini hasil. Kita ambil yang bagian set global hasil tuh. Ini tuh. Nah, set global hasil tuh. Oke. Kita masukkan ke bagian yang hitung tadi. Hitung tadi. Taruh di sini, di atas if ya. Berarti global hasil kita ambil ini dan ini. Yang ini juga tadi. Oh, ini udah habis ya. Berarti kita tambahkan yang matematika tadi mana? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Kita tarik dulu ke sini. Jadi, global hasil adalah angka 1 ditambah angka 2. Gitu ya. Global hasil adalah angka 1 ditambah angka 2. Jadi, jika dalam kotak yang ditulis oleh user sama dengan global hasil atau sama dengan penjumlahan angka 1 dan angka 2 yang dilakukan oleh sistem, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan ini duplikat, ditahan yang lama. Kalau di handphone, kita masukkan ke sini. Berarti kita isi jawabannya. Yay. Misalnya gini. Jawaban kamu benar loh. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya jawabannya salah gimana? Kita tambahkan gear lagi. Kita tambahkan else. Di sini kita copy lagi ini, kita gandakan lagi duplikat, masukkan ke sini, dan kita jadikan di sini tuh tulisan aduh gitu ya. Gimana dong jawabannya salah gitu ya. Oke. Nah, tapi setelah itu pengennya saya ketika sistem sudah menghitung, maka kotak yang di jawaban itu harus dikosongkan. Nah, makanya kita set dulu nih. Ambil si kotak tadi ke sini. Kosongkan jawabannya dengan menggunakan teks kosong. Oke. Dan lakukan lagi generate number. Nah, tinggal nanti generate numbernya taruh di sini. Bagaimana cara mengambil nilai ini? Kita ambil di prosedur. Klik prosedur, ambil yang generate number, kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian yang ini kan kosong nih, kita ambil yang hitung. Dari mana? Dari prosedur lagi. Ambil yang hitung. Klik. Nah, kemudian yang ini kita sudah tidak butuh, kita buang.
Dan yang ini, yang hitung ini, klik ini, gimana caranya? Yang hitung ini kita ambil di bagian input. Oke, prosedur lagi, cek input. Oke, selesai. Ya. Nah, kita punya 3 function, 3 prosedur yang digunakan untuk melakukan perhitungan tambah-tambahan. Oke, nah sekarang supaya ini bisa berjalan dengan baik, maka kita butuhkan satu lagi, yaitu di bagian control, di bagian screen. Ya, di bagian screen ini tadi pesan sudah deh. Mana ya? Oh, ini dia. Initialize. Oke. Yang bagian initialize sama yang bagian apa tuh? Oke, ini dia. Ini variabel ya. Nah, sekarang pengennya saya ketika screen ini dimulai, maka dia sudah mulai menampilkan angka-angka. Berarti kita masukkan lagi di sini di bagian initialize ini adalah prosedur untuk menggenerate number. Masukkan ke sini. Oke. Oke, sudah selesai. Kita cek hasilnya dengan menggunakan aplikasi bernama Companion. Companion itu bisa di-download di Play Store. Contohnya seperti ini, ya. Ini Companion. Nah, caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka Google Play Store-nya. Kemudian di Play Store itu klik atau cari Companion Codular. Kemudian nanti dia akan secara otomatis mengarahkan ke sini. Kalau gitu tinggal install saja, ya. Codular Companion. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu. Oke. Kita langsung buka Companion-nya seperti ini di tab. Kemudian nanti di Companion ini dia ada 2 metode untuk loginnya, ada scan QR code atau pilih kode. Nah, karena teman-teman misalnya yang tidak menggunakan laptop, menggunakan handphone, teman-teman tinggal lari ke codularnya, klik di bagian tes, kemudian connect to Companion, pilih yang your code is-nya, teman-teman blok, kemudian di copy, disalin, dimasukkan ke dalam sini. Dipaste. Oke. Kemudian diklik tombol kirimnya. Nanti secara otomatis dia akan menampilkan aplikasi yang sudah kita desain. Kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul. Oke, dan inilah aplikasi yang kita buat. Oh, komponen angka satunya tidak ditemukan. Coba kita lihat lagi. Komponen angka 1 tidak ditemukan. Apakah saya menghilangkannya? Tidak, ini ada ya. Angka satunya ada. Oke, angka 1 teks. Kenapa tidak ditemukan? Oke, kita coba lagi, kita tutup dulu. Kita masukkan lagi Companion-nya. Kita aktifkan kembali. Kalau sudah, nanti dia secara otomatis terdisconnect. Nah, kita masukkan lagi, coba kita salin ulang. Kita masukkan ke sini. Kita running lagi. Oke, nanti kalau misalnya kita sudah masukkan kode, kita klik send, di codularnya akan nampak seperti ini ya. Nah, karena ini bagian yang kita desain. Cannot find the component angka 1. Oke, coba kita lihat lagi ya. Designer, ini apa? Angka 1. Ini operator, ini angka 2, dan ini sama dengan toh. Nah, coba kita tambahkan dulu sama dengan biar enak. Coba. Dan yang ini Cattle support cannot accept the argument false. Oh, error ini. Yang label 6 ini kita kasih namanya tanda tanya. Oke. Apa sih ini, kok jadi RTL? Kita lihat kenapa ini tidak ditemukan. Kita coba ke blok lagi. Ini angka 1 ada, angka 2 ada, angka 1 ada, angka 2 ada. Dan di sini juga angka 1 ada ya. Oke, kita cek ulang coba. Kita reset connection-nya. Kita tutup dulu codularnya. Oke. Sekarang kita coba buka kembali codularnya. Kita masukkan tes, connect to companion. Oke, kita copy atau kita gandakan, kita duplikat, kita salin ya. Kita paste di sini. Kalau masih seperti itu saja, berarti saya harus merestart yang namanya BlueStack ini.
Lama sekali. Oke, lama sekali. Babang. Ini dia muncul. Masih sama, berarti kita restart dulu BlueStack-nya ya. Oke, BlueStack-nya di restart. Ininya juga di restart. Ini restartnya kita tutup dulu ya. Projectnya kita tutup dulu supaya tidak menghasilkan error. Oke, ini dia buat gabut ya. Oke, sekarang kita reload dulu deh, biar misalnya dia takutnya dia capek gitu ya. Oke, kita buka lagi BlueStack. Oke, ini dia BlueStack-nya. Oke, kita cek ulang kompanionnya. Oke, seperti ini. Kita cek tes lagi connect to companion. Kemudian kita salin ulang. Di sini kita bakal paste di sini. Oke. Kita lihat apakah ada proses. Oke. Kenapa lama sekali? Nah, ini dia. Sudah mulai ya. Ini dia 71 plus 71 berapa teman-teman? Misal saya masukkan jawaban salah nih, 234 misalnya. Aduh, gimana dong jawabannya salah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita kasih jawaban benar, 142. Oke. Yeay, jawaban kamu benar loh gitu ya. Dan dia nomornya langsung berubah lagi. Oke. Itu dia aplikasi yang kita buat. Dan ini teman-teman kalau misalnya mau langsung dijadikan aplikasi, gampang banget teman-teman caranya, yaitu adalah dengan klik tombol ekspor, kemudian pilih Android app gitu ya. Android app .apk, teman-teman klik, kemudian tunggu sampai ini prosesnya selesai, baru nanti teman-teman akan diberikan kode untuk mendownloadnya. Oke, kita selesaikan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.